Mengapa Nabi Isa diutus kembali di akhir zaman? Misi besarnya melawan Dajjal. Penasaran kenapa justru Nabi Isa yang diturunkan di akhir zaman? Di antara sekian banyak nabi, mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk turun kembali ke bumi di akhir zaman? Mengapa bukan Nabi Muhammad atau nabi lainnya? Dan apa misi besarnya yang begitu dahsyat hingga namanya disebut dalam berbagai hadis akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam sejarah kenabian. Tidak seperti nabi-nabi lainnya yang wafat di bumi, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Sejarah mencatat bahwa kaum Bani Israel, khususnya kelompok yang menolak ajaran Nabi Isa, bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menyalibnya. Namun, Allah menyelamatkannya dengan cara yang tidak dapat dinalar oleh manusia. Dalam sebuah tafsir, disebutkan bahwa Allah membuat seseorang yang wajahnya menyerupai Nabi Isa untuk menggantikannya, sementara beliau sendiri diangkat ke langit. Lalu, mengapa Allah tidak langsung mengembalikan Nabi Isa ke bumi setelah peristiwa itu? Mengapa ia disimpan di langit selama berabad-abad? Jawabannya terletak pada rencana besar Allah yang telah menetapkan bahwa di akhir zaman, Nabi Isa akan memiliki peran penting dalam menghadapi fitnah terbesar yang pernah ada, yaitu Dajjal. Setiap nabi yang diutus memiliki misi besar yang harus dituntaskan. Nabi Isa pun memiliki tugas yang belum selesai. Ketika pertama kali diutus kepada Bani Israel, beliau datang untuk meluruskan ajaran tauhid yang telah diselewengkan. Namun, sebelum misinya tuntas, Allah mengangkatnya ke langit. Banyak dari pengikutnya yang justru terjerumus dalam penyimpangan. Sebagian mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan, bahkan ada yang menyembahnya sebagai Tuhan. Padahal, sejak awal, Nabi Isa mengajarkan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Ketika Nabi Isa kembali ke bumi di akhir zaman, salah satu misinya adalah meluruskan kembali ajaran yang telah menyimpang. Beliau akan menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kebenaran Islam adalah satu-satunya jalan yang lurus. Banyak orang bertanya, mengapa bukan Nabi Muhammad yang diturunkan kembali? Jawabannya sederhana, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan pembawa syariat yang sempurna. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Sementara itu, Nabi Isa tidak membawa syariat baru, tetapi akan kembali sebagai pengikut Nabi Muhammad dan menjalankan hukum Islam. Di akhir zaman, dunia akan mengalami fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk penuh tipu daya yang mengaku sebagai Tuhan dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesatkan manusia. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap Dajjal. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi yang menipu manusia, seperti menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan membuat tanah yang tandus menjadi subur dalam sekejap. Namun, itu semua hanyalah tipu daya belaka. Dajjal akan membawa ujian yang sangat berat bagi manusia. Orang-orang yang lemah iman akan mudah tertipu dan mengikutinya, sementara orang-orang yang teguh dalam keimanan akan tetap berada di jalan yang benar. Maka, Allah mengutus Nabi Isa untuk turun kembali dan mengakhiri fitnah Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri di sebuah tempat bernama Gerbang Lot, yang saat ini berada di wilayah Palestina. Ini adalah salah satu tanda besar bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Sejak berabad-abad lalu, banyak orang telah terjerumus dalam pemahaman yang salah tentang Nabi Isa. Sebagian menyembahnya sebagai Tuhan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari Tuhan dalam konsep Trinitas. Ketika Nabi Isa kembali ke bumi,
ia akan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bukan Tuhan dan tidak pernah meminta disembah. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan percakapan yang akan terjadi di hari kiamat. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, pasti engkau telah mengetahuinya." Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Di akhir zaman, Nabi Isa akan mendakwahkan kembali ajaran tauhid yang murni. Ia akan menunjukkan kepada manusia bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini adalah salah satu alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk kembali, bukan nabi lain. Sebab, hanya beliau yang mampu mengoreksi kesalahpahaman yang terjadi di antara pengikutnya sendiri. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa akan menjadi pemimpin dunia yang adil. Dunia yang sebelumnya diliputi kekacauan dan fitnah Dajjal akan kembali damai di bawah kepemimpinannya. Dalam hadis disebutkan bahwa selama masa kepemimpinannya, manusia akan hidup dalam keberkahan yang luar biasa. Tidak akan ada lagi peperangan, permusuhan, atau ketidakadilan. Semua orang akan hidup dalam kesejahteraan, dan bumi akan mengeluarkan hasilnya dengan melimpah. Namun, meskipun Nabi Isa akan menjadi pemimpin dunia, beliau tidak akan membawa syariat baru. Sebaliknya, beliau akan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau akan memimpin sholat, tetapi tidak sebagai imam, melainkan di belakang seorang imam dari umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tetap menjadi syariat terakhir dan tidak akan pernah digantikan. Nabi Isa datang bukan untuk membawa agama baru, tetapi untuk menyempurnakan tugasnya dan menegakkan kebenaran Islam. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, Nabi Isa akan wafat layaknya manusia biasa. Beliau akan dikuburkan di bumi, dan tugasnya sebagai utusan Allah akan benar-benar tuntas. Setelah Dajjal dikalahkan, dunia akan mengalami perubahan besar. Nabi Isa akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, membawa manusia ke dalam era keemasan Islam. Ini adalah masa di mana keimanan akan kembali kuat, kedamaian tersebar di seluruh penjuru bumi, dan tidak akan ada lagi peperangan serta kezaliman. Dalam hadis disebutkan bahwa selama kepemimpinan Nabi Isa, kemakmuran akan melimpah. Tanah yang sebelumnya tandus akan menjadi subur, pohon-pohon berbuah lebat, dan ternak berkembang biak dalam jumlah yang luar biasa. Begitu banyak berkah yang turun sehingga manusia tidak lagi merasa kekurangan apapun. Bumi akan dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Hadis riwayat Ahmad. Di masa ini, manusia akan kembali kepada fitrah mereka, yaitu menyembah Allah tanpa ada keraguan sedikitpun. Penyembahan berhala, kesirikan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya akan lenyap. Nabi Isa akan memastikan bahwa hanya ajaran Islam yang benar-benar ditegakkan, tanpa campur tangan penyimpangan yang dibuat oleh manusia. Namun, meskipun dunia dalam keadaan damai, ini bukan berarti akhir dari segala ujian. Masih ada cobaan besar yang akan datang setelah masa Nabi Isa berakhir, sebagai bagian dari takdir Allah sebelum datangnya hari kiamat. Salah satu hal menarik tentang kembalinya Nabi Isa adalah bahwa beliau tidak akan menjadi pemimpin utama dalam urusan agama. Meskipun beliau seorang nabi, beliau akan tunduk kepada kepemimpinan Imam Mahdi, yang merupakan pemimpin umat Islam pada saat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa ketika Nabi Isa turun dari langit, kaum muslimin sedang bersiap untuk sholat dengan Imam Mahdi sebagai pemimpin mereka. Imam Mahdi kemudian menawarkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tetapi beliau menolak dan meminta Imam Mahdi tetap memimpin sholat. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi yang lain, sebagai penghormatan Allah atas umat ini. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menegaskan bahwa Nabi Isa tidak datang untuk membawa syariat baru, tetapi untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.
Beliau akan menegakkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan membawa agama baru. Kejadian ini juga menjadi bukti bahwa syariat Islam adalah yang terakhir dan paling sempurna. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan seorang nabi yang diturunkan kembali pun tetap mengikuti ajaran Islam. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, Nabi Isa akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau akan hidup di bumi selama 40 tahun setelah turunnya kembali. Setelah itu, beliau akan meninggal dan dikuburkan di bumi, seperti manusia biasa. Kemudian beliau akan hidup selama 40 tahun, lalu beliau wafat, dan kaum muslimin akan mensyalatkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Banyak ulama meyakini bahwa Nabi Isa akan dikuburkan di Madinah, di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa meskipun beliau diangkat ke langit dalam keadaan hidup, pada akhirnya beliau tetap menjalani takdir manusia, yaitu mengalami kematian. Dengan wafatnya Nabi Isa, berakhirlah salah satu fase besar dalam sejarah manusia. Setelah itu, dunia akan memasuki fase baru yang penuh dengan ujian, termasuk munculnya Yajuj dan Majuj serta berbagai tanda besar lainnya menjelang kiamat. Banyak orang bertanya, mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk kembali ke bumi di akhir zaman? Mengapa bukan Nabi Muhammad atau nabi lainnya? Jawabannya ada dalam sejarah dan rencana besar Allah. Nabi Isa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Beliau tidak pernah mengalami kematian di dunia. Allah mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup, dan menjadikannya sebagai sosok yang akan kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, banyak pengikutnya yang telah salah memahami ajarannya. Hingga kini, ada miliaran orang yang menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dengan kembalinya Nabi Isa, kesalahpahaman ini akan diluruskan. Beliau akan menyatakan dengan tegas bahwa dirinya hanyalah seorang utusan Allah, bukan Tuhan yang harus disembah. Dan tatkala Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku." Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Selain itu, Nabi Isa memiliki hubungan langsung dengan Dajjal. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Al-Masih, tetapi dia adalah Al-Masih palsu. Maka, Allah mengutus Nabi Isa, yang dikenal sebagai Al-Masih yang sebenarnya, untuk membunuhnya dan menegakkan kebenaran. Maka, turunnya Nabi Isa bukan hanya sekadar peristiwa biasa, tetapi bagian dari rencana besar Allah untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang sesat. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menghadapi akhir zaman? Kita mungkin tidak tahu kapan tepatnya peristiwa ini akan terjadi, tetapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Banyak hadis Nabi yang menyebutkan bahwa sebelum munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, dunia akan dipenuhi dengan kerusakan moral, fitnah besar, dan peperangan yang tiada henti. Maka, tugas kita sebagai umat Islam adalah memperkuat iman dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah imannya, sehingga mudah tertipu oleh fitnah Dajjal, atau tergoda oleh dunia yang penuh tipu daya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi dapat menjadi perlindungan dari fitnah Dajjal. Maka, biasakanlah membacanya setiap Jumat dan memahami maknanya. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita harus selalu berdoa agar Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus untuk meminta perlindungan dari Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal yang penuh keburukan. Mari kita perbanyak amal saleh, tingkatkan ketakwaan, dan selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Akhir zaman semakin dekat, dan hanya iman yang kuat yang akan menyelamatkan kita dari ujian yang besar.
Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar dari mana kalian menonton. Mari terus belajar dan memperkuat keimanan kita. Apakah kalian siap menghadapi akhir zaman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.